Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, saudaraku semua yang berada di Indonesia khususnya, semoga panjenengan semua, kita semua diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan selalu mendapat rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke guys, di video saya kali ini meneruskan video yang menceritakan asal nama Erwin Bralingga, profesi sebagai arranger atau penata musik rekaman Indonesia, yang dari siapa-siapa tidak punya alat apa-apa tapi bisa memainkan alat, dan alhamdulillah bisa mengejar cita-citanya sekelas saya guys, selevel saya, karena mungkin dibanding dengan yang lain-lainnya otomatis jauh, tapi saya merasa bangga karena saya dari bukan siapa-siapa, saya tidak punya alat, tapi saya bisa membuktikan bahwa saya punya bakat, saya punya talenta yang itu semua karunia dari Allah, dan saya bisa membuktikan semuanya. Bismillah, video saya kali ini bisa menginspirasi teman-teman semua yang baru mengawali karir di seni musik khususnya. Jangan patah semangat guys, jangan patah semangat, jangan terus menyerah ketika kita ingin memulai karir tapi kita tidak mempunyai sarana, kita tidak mempunyai alat, kita tidak mempunyai, atau mungkin punya tapi apa adanya. Kita diberi akal oleh Allah itu untuk bisa berkreativitas. Selalu ada jalan untuk semua yang ingin mencari atau berusaha guys. Alhamdulillah, kisah perjalanan saya siapa tahu bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jadi saya awali teman-teman semua, saudara semua, bahwa cerita yang sudah saya berikan bahwa saya tidak punya gitar, tapi saya bisa bermain gitar. Bagaimana caranya? Begini guys, jadi ketika saya dulu kelas 5 SD saya di Purbalingga Wetan 1, di Kabupaten Purbalingga Wetan. Itu SD Purbalingga Wetan 1, posisinya di depan Kawedanan Purbalingga waktu itu. Saya mulai ingin belajar bermain gitar guys. Saya ingin mulai belajar bermain gitar. Tentunya saya minta gitar kepada bapak, kepada orang tua, kepada bapak, kepada ibu. Tapi alhamdulillah bapak tidak membelikan guys. Namanya anak-anak, saya nangis, saya minta terus karena keinginan saya nggak bisa dibendung. Lama-lama akhirnya bapak luluh, tidak membelikan. Hanya alhamdulillah kebetulan bapak profesi bapak itu guru. Bapak izin kepada pihak sekolah untuk pinjam gitar. Bapak pulang kerja, gitar dibawa, paginya nanti dibawa lagi ke sekolahan. Tapi dari situ guys, dari situ saya senang, saya bangga. Bapak pertama bawa gitar pun waktu itu saya udah seneng banget, hanya bingung bagaimana cara memulai bermain gitar ini, karena waktu itu memang hanya kepingin main gitar tapi tidak mikir gitarnya, tidak mikir gurunya gitu. Dan alhamdulillah ide itu muncul lagi, gitar sudah datang. Akhirnya saya ngumpulin duit, terus saya pegang-pegang dulu lah gitarnya sampai duit terkumpul. Saya minta uang lagi ke orang tua untuk beli buku guys. Jadi guru saya gitar otodidak, ya itu guru saya ya buku. Pelan-pelan saya pelajari, alhamdulillah bisa chord kunci dasar, C, A minor, F, G. Wah udah seneng banget dan udah bisa buat main lagu itu guys. Jadi itu caranya guys. Jadi tidak punya tapi saya bisa bermain gitar karena dengan cara pinjam itu tadi. Akhirnya saya belajar guys dan bisa
bisa bermain lagu. Lagu pertama yang saya bisa mainkan itu naik ke puncak gunung. Tapi ketika proses sudah bisa lagu, gitar dibawa, gitar sudah juga bisa dipinjam lagi guys oleh sekolah, karena kebetulan banyak kegiatan di sekolah bapak. Otomatis saya aduh bagaimana lagi ini, minta gitar pun juga masih belum dibeliin. Cara yang kedua adalah kita berteman dengan teman kita yang punya gitar. Kita akrab, kita bermain bersama. Dalam kita bermain, kalau kita akrab pasti kita pinjam gitarnya itu boleh guys. Jadi tidak harus punya lebih baik. Kalau mampu beli itu ya beli, itu akan lebih cepat. Tapi ini trik cara-cara agar kita bisa bermain walaupun kita tidak punya alat. Yang ingin saya sampaikan dari riwayat perjalanan saya itu teman-teman semua, saudara semua, bahwa saya tidak punya gitar, saya tidak mampu beli gitar, tapi saya bisa bermain gitar. Satu yaitu tadi dengan bapak minjemin, kita maksimalkan. Nggak ada guru ya kita beli buku. Kita bisa belajar dari buku itu, akot-akot dasar. Selain kita yang pertama tadi juga pinjem ke temen yang punya gitar. Kalau kita akrab berteman itu pasti akan dipinjemi. Makanya kita lebih baik ke orang lain agar kita juga dapat imbalannya gitu guys. Bukan pamrih. Kalau kita baik ke semua orang, pasti orang akan otomatis baik ke kita. Itu guys. Jadi saya akan mengenang ini guys. Saya akan mengenang lagu pertama dalam karir saya sebagai seorang seniman musik. Saya bisa bermain gitar, dan lagu saya yang pertama saya mainkan itu lagu Puncak Gunung. Ini guys. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Itu guys, lagu ini membawa sejarah, mengingatkan sejarah buat saya, apalagi ketika kelas 5 SD dulu. Itu saya bangga, saya senang sekali karena teman-teman pada tepuk tangan ke saya. Waktu itu SD kan biasanya ada persami, itu perkemahan Sabtu malam Minggu. Waktu itu kemah, dalam acara kemah itu saya tampil dengan membawakan lagu ini. Wah, rasanya bahagia banget guys. Itu karena apa? Merasa bisa sendiri dengan usaha sendiri pasti akan lebih nikmat guys. Apapun kalau kita lakukan dari hasil jerih payah kita sendiri pasti akan tidak bisa dibayangkan. Makanya juga nggak bisa ngomong, pasti akan bahagia, akan senang, meskipun belajar sendiri, meskipun sarananya terbatas, tapi kita jangan sampai menyerah. Oke guys, ini konten saya yang saya beri judul tidak punya gitar tapi bisa bermain gitar dengan cara dua itu tadi guys. Bagi teman-teman yang tidak punya alat tapi ingin bermain, itu saya kasih caranya, dan itu pengalaman pribadi saya guys. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Saya doakan yang nonton video saya rezekinya lancar, selalu sehat dan sukses guys untuk teman-teman semua. Sekian, nanti akan ke video yang selanjutnya, dari pengalaman ke pengalaman saya.
Itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.